Orang harus paham ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warganet yang berbahagia, kita bersyukur hidup di Indonesia sebagai negara yang merdeka, sebagai tanah air kita. Mari cintai tanah air kita ini agar kita bisa melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Dengan tingkat kepuasan yang akan sampai 82,2%, banyak yang meyakini, analis politik satu suara mengatakan bahwa Jokowi adalah Kingmaker 2024. Survei Indometer, Jokowi tak ingin legasinya dirusak oleh sosok yang tidak dapat dipercayai. Hasil riset lembaga survei Indometer menunjukkan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo mencapai 81,4%, dengan 9,6% diantaranya menyatakan sangat puas. Di tengah tingginya tingkat kepuasan publik yang menembus 81,4%, Jokowi menjadi faktor penentu dalam Pilpres 2024. Tetap tingginya tingkat kepuasan publik, bahkan mencapai rekor tertinggi di atas 80%, merupakan fenomena yang baru terjadi pada masa Jokowi. Pada pemerintahan sebelumnya, ketika masa jabatan 2 periode akan berakhir, hanya separuh yang merasa puas. Berbeda dengan para pendahulunya, Jokowi tidak bersikap diam dan berpangku tangan dalam kontestasi untuk memilih pemimpin nasional berikutnya. Jokowi mendorong sejumlah tokoh untuk maju, baik sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden. Jokowi tidak ingin legasi pembangunan yang telah diletakkannya dirusak oleh sosok yang tidak dapat dipercayainya, bahwa para bakal calon presiden maupun bakal calon wakil presiden yang ingin berlaga pun harus memperhitungkan faktor Jokowi. Tingginya tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi menjadi tantangan tersendiri ketika ingin menawarkan program kepada publik. Dalam survei tersebut, hanya 17,8% yang merasa tidak puas dengan kinerja Jokowi, dan diantaranya sebesar 1,0% yang menyatakan tidak puas sama sekali. Sisanya menjawab tidak tahu, tidak jawab sebanyak 0,8%. Survei Indometer dilakukan pada 5-10 Juni tahun 2023 terhadap 1.200 responden di seluruh provinsi di Indonesia yang dipilih secara acak bertingkat survei multi-stage random sampling. Margin of error survei sebesar kurang lebih 2,98% dan pada tingkat kepercayaan 95%. Bidak catur Jokowi di reshuffle kabinet. Nasdem pun ditendang dari istana. Makanya ya, baru-baru ini Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Nasdem mengatakan, ya Nasdem udah nggak pikirin menteri-menterinya, mau diganti siapa, mau diganti jam berapa, terserah, udah nggak mikirin lagi, begitu katanya. Ngeri sekali kan. Ya memang kasihan sekali Partai Nasdem ini. Sepertinya ya mereka ini sudah sangat putus asa untuk bisa menjalin hubungan baik dengan Jokowi. Ya sekarang salah sendiri siapa yang menyuruh mereka ini mengusung antitesi Jokowi coba. Lah kan mereka Nasdem sendiri, benar Kak? Jadi dalam kesempatan kali ini ya saya ingin mengatakan, silakan saja nikmati semua sajian menu politik yang dimainkan oleh Jokowi. Menarik melihat langkah Jokowi dalam memainkan caturnya kali ini. Dia tampil sebagai pecatur yang tanpa beban karena sudah tidak tersandera politik lagi. Situasi ini harus diselesaikan bukan dengan sibuk berkata-kata terus tampil di media massa, tetapi harus kerja dalam senyap supaya masalah bisa teratasi pelan-pelan. Langkah Presiden Jokowi ini bikin Nasdem gusar, ngomel-ngomel. Makanya saya bisa menyimpulkan bahwa di balik pelantikan Budi Ari, Presiden Jokowi seakan sedang memberikan hukuman pada Nasdem. Mantan menterinya kan dari partai, oleh Pak Jokowi diganti dengan relawan. Ini kan bahasa simbolnya itu seperti menurunkan derajat Nasdem ya, bahwa bagi Presiden Jokowi arti dan posisi Nasdem itu bukan lagi sebagai partai politik, namun bisa disamakan dengan relawan. Istilah no viral, no justice yang menjadi fenomena pengambilan keputusan hukum. No viral, no justice yang dalam terjemahan bahasa Indonesia adalah gak viral, gak ada keadilan, menjadi strategi pengadilan publik untuk mendapatkan prioritas penyelesaian. Kasus hukum yang viral di media adalah bentuk tekanan publik yang mengintervensi sebuah keputusan. Dalam analoginya,
curilah perhatian publik agar kamu mendapatkan keputusan penting. Reshuffle kabinet pada hari Senin 17 Juli menorehkan catatan abu-abu untuk sebuah keputusan jabatan menteri. Kekosongan jabatan Menkominfo sepeninggalan tersangka Johnny G. Plate dalam kasus dugaan korupsi BTS menjadi incaran banyak kepentingan. Jokowi mendadak mempercayakan seorang Budi Ari Setiadi untuk menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika di sisa jabatan hingga setahun kemudian. Entah sebuah variabel kesamaan atau tidak, istilah no viral no justice menginspirasi menjadi no viral no minister. Tidak viral, tidak ada menteri. Nama Budi Ari sebelumnya viral dengan berbagai kontroversinya atas ngambeknya saat menolak Prabowo menjadi Menhan pada 2019 lalu dan memutuskan Projo untuk membubarkan diri. Alhasil, aksi ketua relawan tersebut diganjar jabatan Wakil Menteri PDT Budi Ari kembali viral dengan aksi dukungan pansos kepada Prabowo yang melahirkan ketegangan hubungan antar relawan Jokowi lainnya. Pasalnya, dukungan lisan kepada Prabowo dilakukan dengan masih menggunakan label Projo atau Pro Jokowi lengkap dengan logo siluet wajah Jokowi. Nggak tanggung-tanggung, Alifur Rahman, salah satu pendukung Jokowi dan pemilik media Siward, dihadiahi surat somasi gara-gara unggahan video satirnya yang menyindir adanya dugaan transaksi 40 miliar yang diterima Projo atas aksi dukungannya kepada Prabowo. Budi Ari dan Projo kini tidak sedang ngambek atau ngemis jabatan. Mereka hanya memviralkan sesuatu agar mencuri perhatian. Jokowi mendengar kegaduhan di kalangan pendukungnya, akhirnya mengambil sikap politik. Budi Ari diganjar jabatan Menkominfo, posisi yang seharusnya jatah parpol diberikan kepada Ketua Umum Relawan Projo yang sedang dalam titik nadir di kalangan para relawan ini. Apa yang Jokowi lakukan bukan tanpa perhitungan. Salah satunya untuk meredam kegaduhan, yaitu viral, dan salah duanya untuk memperingatkan Prabowo agar tidak seenaknya mencopot suara relawan Jokowi. Analisa awal, Budi Ari hanya ingin bargaining position kepada Ganjar dengan cara merapat kepada Prabowo yang sudah melebarkan tangan menyambut dengan karpet orange khas Gerindra. Tim sukses Ganjar dari PDIP tidak merespon aksi viral Budi Ari yang sempat sukses menggelar acara musrah berjilid-jilid yang mustahil dibiayainya sendiri. Jangankan Budi Ari, Prabowo pun bahkan tidak menyangka kalau hari ini Jokowi justru menghadiahi prestasi viral tersebut dengan jabatan menteri. Jokowi sedang bermain catur dengan memainkan langkah bidak relawan yang tidak mengenal langkah mundur. Bidak atau pion yang jumlahnya lebih dari satu jika melangkah hingga ke ujung pertahanan lawan bisa ditukar dengan kuda, benteng, gajah, atau bahkan menteri. Hingga akhirnya kita menyimpulkan pada suatu kesempatan jabatan menteri sebagai pembantu presiden itu bargaining politik, bukan sebuah kinerja. Jokowi sukses menjinakkan keliaran manuver Budi Ari, mentasbihkannya menjadi pion di papan catur politiknya, membiarkan dia menikmati sisa masa jabatan Menkominfo dengan segudang kotoran di dalamnya, merasakan jabatan bergengsi yang sesungguhnya sedang memenjarakannya. Itulah hasil viral seperti permen karet, nikmat dikunyah-kunyah namun susah ditelan. Wacana reshuffle kabinet, terutama yang menyasar pada menteri yang berasal dari Partai Nasdem, menguat dalam beberapa waktu belakangan, terutama lagi setelah Surya Paloh menghadap Presiden Jokowi, seakan pertanda penarikan posisi menteri dari kader Nasdem semakin menguat. Mereka yang menginginkan adanya reshuffle atas menteri asal Partai Nasdem umumnya mendasarkan pada keputusan saat mencapreskan Anies Baswedan. Partai Nasdem dianggap berkhianat pada pemerintahan Presiden Jokowi atas keputusannya itu. Ditambah dengan para menteri asal Nasdem tersebut yang dianggap tidak amanah, isu reshuffle semakin menguat pada Rabu Pon kemarin. Diharapkan menjadi hari di mana reshuffle kemudian terjadi. Namun ternyata hal tersebut tidak kejadian. Reshuffle tidak ada. Sebenarnya kalau memang sebatas disebabkan karena pencapresan Anies, maka reshuffle menteri asal Partai Nasdem malah akan terkesan lebay, mengada-ngada. Toh nyatanya secara peraturan tidak ada yang dilanggar oleh Partai Nasdem. Yang ada hanya soal kepatutan semata. Yang itu pun soal benar-benar salahnya sangat tergantung dari tafsir masing-masing pihak. Bilahnya politis memang tidak sepenuhnya salah. Presiden punya pertimbangan yang secara prerogatif memang melekat padanya. Namun kedepannya belum tentu hal itu akan menjadi yang terburuk bagi Partai Nasdem dan Anies. Justru bisa menjadi senjata yang bisa dimanfaatkan sebagai penambah pemikat. Semakin membesar-besarkan narasi teraniaya menjadi salah satu caranya. Bagi mereka, telur jatuh dan pecah di jalanan saja bisa dijadikan bahan akting terzolimi. Begitu juga dengan yang katanya lemparan ular yang masih dalam karung waktu itu. Tapi memang, untuk narasi terzalimi ini,
pendukung Anies memang sudah meniupkan isunya dari jauh-jauh hari sebelumnya. Nah, bila memang reshuffle kemudian dimaksudkan untuk mempreteli jatah menteri asal Partai Nasdem, maka semakin besar kans untuk memanfaatkan keadaan tersebut untuk memperkuat narasi terzalimi itu. Mereka akan lebih total memainkan peran sebagai korban. Hal tersebut juga akan membuat perbedaan yang semakin jelas antara dua pihak pemerintah dan pihak Partai Nasdem. Mereka semakin saja sebagai oposan, itu pun oposan yang sok merasa terzalimi. Lain halnya kalau memang reshuffle terhadap menteri asal Nasdem tersebut disertai bukti bahwa mereka telah melanggar aturan perundangan yang berlaku. Pencopotan jabatan karena mereka telah terbukti melakukan tindakan kejahatan kriminal memang harus diganti. Jangan-jangan reshuffle itu sebenarnya juga ditunggu oleh Partai Nasdem dan segenap pendukung Anies untuk kemudian dijadikan momentum memperjelas posisinya, untuk kemudian dijadikan pembenaran bahwa narasi penjagalan itu ada, dan untuk kemudian diperbesar hingga menuju Pilpres nanti. Istilah no viral, no justice yang menjadi fenomena pengambilan keputusan hukum. No viral, no justice yang dalam terjemahan bahasa Indonesia adalah gak viral, gak ada keadilan, menjadi strategi pengadilan publik untuk mendapatkan prioritas penyelesaian. Kasus hukum yang viral di media adalah bentuk tekanan publik yang mengintervensi sebuah keputusan. Dalam analoginya, curilah perhatian publik agar kamu mendapatkan keputusan penting. Reshuffle kabinet pada hari Senin 17 Juli menorehkan catatan abu-abu untuk sebuah keputusan jabatan menteri. Kekosongan jabatan Menkominfo sepeninggalan tersangka Johnny G. Plate dalam kasus dugaan korupsi BTS menjadi incaran banyak kepentingan. Jokowi mendadak mempercayakan seorang Budi Ari Setiadi untuk menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika di sisa jabatan hingga setahun kemudian. Entah sebuah variabel kesamaan atau tidak, istilah no viral no justice menginspirasi menjadi no viral no minister. Tidak viral, tidak ada menteri. Nama Budi Ari sebelumnya viral dengan berbagai kontroversinya atas ngambeknya saat menolak Prabowo menjadi Menhan pada 2019 lalu dan memutuskan Projo untuk membubarkan diri. Alhasil, aksi ketua relawan tersebut diganjar jabatan Wakil Menteri PDT Budi Ari kembali viral dengan aksi dukungan pansos kepada Prabowo yang melahirkan ketegangan hubungan antar relawan Jokowi lainnya. Pasalnya, dukungan lisan kepada Prabowo dilakukan dengan masih menggunakan label Projo atau Pro Jokowi lengkap dengan logo siluet wajah Jokowi. Nggak tanggung-tanggung, Alifur Rahman, salah satu pendukung Jokowi dan pemilik media Siward, dihadiahi surat somasi gara-gara unggahan video satirnya yang menyindir adanya dugaan transaksi 40 miliar yang diterima Projo atas aksi dukungannya kepada Prabowo. Budi Ari dan Projo kini tidak sedang ngambek atau ngemis jabatan. Mereka hanya memviralkan sesuatu agar mencuri perhatian. Jokowi mendengar kegaduhan di kalangan pendukungnya, akhirnya mengambil sikap politik. Budi Ari diganjar jabatan Menkominfo, posisi yang seharusnya jatah parpol diberikan kepada Ketua Umum Relawan Projo yang sedang dalam titik nadir di kalangan para relawan ini. Apa yang Jokowi lakukan bukan tanpa perhitungan. Salah satunya untuk meredam kegaduhan, yaitu viral, dan salah duanya untuk memperingatkan Prabowo agar tidak seenaknya. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.